selain itu ada juga mitos-mitos yang beredar tentang arti dari puisi ini juga. Selain tadi curahan hati si penulis ya. Jadi ada 2 mitos yang akan gue jelasin di sini. Mitos pertama adalah Tominos ini adalah seorang gadis. Ya, seorang gadis dari keluarga yang abusive. Keluarga yang keras. Anak ini sering mengalami kekerasan dalam keluarganya gitu ya. Puisi ini dianggap sebagai tulisan penderitaannya. Dan setelah dibaca oleh orang tuanya, dia dikunci di ruang bawah tanah dan dikunci tanpa dikasih makanan hingga dia mati kelaparan. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, balik lagi di channel kita dalam segmen ngobrol bareng Abri, Adit, dan Brisena. Nah, kita ngobrolin yang serem-serem lagi yuk. Oke, lu mau ngobrolin apa nih? Gua ngobrolin bukan tempat, bukan sosok. Waduh, terus apa dong? Ini ngobrolin tentang kutukan. Apakah yang terkutuk? Wow. Wah, apa lagi? Kita jarang ngomongin kutukan ya? Iya. Oke. Kutukan. Oke. Penasaran gua, Bro. Penasaran? Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Ngomong-ngomong soal kutuk mengutuk, Oke. yang akan gue bahas di sini adalah tentang puisi yang terkutuk. Wah, ini Puisi kayak itu biasanya, film ini. puisi itu kan biasanya romantis. Romantis. Gitu ya. Lu waktu nembak bini lu pakai puisi nggak? Kagak. Jangan, harusnya lu pakai puisi, tapi lu kutuk. Serem banget. Serem banget sih. Seru. Iya kalau. Itu benar begitu ceritanya nih? Enggak. Beda. Enggak beda ya. Jadi Oke. gini. Gimana? Jadi namanya adalah Tominos Hell. Ini bukan dari negara kita. Ini dari Jepang. Tominos Hell. Tominos Hell atau nama bahasa Jepangnya nih Tomino no Jigoku, kayak nama ramen ya. Tomino no Jigoku. Itu yang pakai daun bawang itu berarti. Daun bawang. Kalau nggak pakai daun bawang jadi namanya Tomino Jogoku. Iya, kalau pakai daun bawang. Oh, kalau nggak pakai jangan mana-mana. Iya, udah lanjut. Itu adalah nama puisinya dalam bahasa Jepang. Okay. Tomino no Jigoku. Atau disebut yang populer disebut dengan Tominos Hell. Ya, dia ini adalah puisi terkutuk dari Jepang yang dipercaya dapat mendatangkan kutukan bagi orang yang membacanya. Nah, Ya, terus membaca dengan lantang. Jika ada orang membaca puisi ini dengan lantang, maka dia akan terkutuk. Oke, terus Itu konon katanya ya. Jadi siapa sih yang nulis nih puisi yang isinya kutukan gini? Ya, jadi pada tahun 1919 itu setelah Perang Dunia Pertama. Oke. Seorang seniman bernama Saijo Yaso menulis puisi ini. Jadi dia nggak cuma nulis satu puisi, dia nulis rangkaian puisi dalam satu buku, kumpulan-kumpulan puisi dalam satu buku yang terkenal dengan nama bahasa Inggrisnya Gold Dust, Gold Dust, debu. Iya. Ya, debu emas atau dalam bahasa Jepangnya sakin. Ya, sakin. Oke. Ya. Jadi itu kumpulan-kumpulan puisi yang ditulis oleh Saijo Yaso ini. Ya, salah satunya di dalamnya ada Tominos Hell. Iya. Nah, jadi puisi ini yang tadi judulnya Tominos Hell ini jadi terkenal nih karena banyak laporan dari para pembaca yang merasakan mengalami pengalaman aneh setelah membaca puisi ini. Oke. Jadi ada yang sakit, ada yang didatangi sosok-sosok, ada yang bahkan sampai ada yang meninggal katanya. Ini ada cerita ini nanti nih tentang pengalaman puisi ini dan meninggal. Nanti gue ceritain setelah ini ya. Jadi Shuichi Yaso ini menuliskan puisi ini, latar ceritanya adalah tentang ekspresi penderitaan beliau setelah kehilangan ayahnya dalam Perang Dunia Pertama. Gitu ya. Jadi kan memang diceritakan setelah Perang Dunia Pertama kan tadi kan. Jadi ini sih ekspresi kesedihan dia, kemarahan mungkin dalam bentuk puisi dicurahkan Tominos Hell. Dan dia juga menuliskan rasa-rasa kehilangan dia akan ayahnya itu di puisi tersebut. Ya, jadi mungkin ini kalau interpretasi gue ya mungkin isinya tuh banyak
kalimat-kalimat kesedihan, Curhatan lah ya. curhatan, mungkin depresinya dia Iya. tuangkan ke situ segala Oke. macam tentang ayahnya yang meninggal di Perang Dunia Pertama. Oke. Nah, selain itu ada juga mitos-mitos yang beredar tentang arti dari puisi ini juga. Selain tadi curahan hati si penulis ya. Jadi ada dua mitos yang akan gue jelasin di sini. Mitos pertama adalah Tominos ini adalah seorang gadis, ya, seorang gadis dari keluarga yang abusive. Keluarga yang keras. Kalau anak ini sering mengalami kekerasan dalam keluarganya gitu ya. Puisi ini dianggap sebagai tulisan penderitaannya. Dan setelah dibaca oleh orang tuanya, dia dikunci di ruang bawah tanah dan dikunci tanpa dikasih makanan hingga dia mati kelaparan. Wah, Kesian banget sih ini itu. kebayang sih si puisinya kayaknya parah banget sih ini ya. Jadi kayak kutukan gitu Iya, ya. makanya mungkin setelah orang membacanya mungkin terlarut ke dalamnya, dan mungkin orang yang sensitif atau orang yang nggak bisa yang gampang ke trigger ya, bisa jadi melakukan hal-hal yang aneh mungkin, benar, atau benar, tiba-tiba jadi berhayal, kita nggak pernah tahu ya, mungkin bisa, karena mungkin ini udah kebayang banget ya, isi puisi pasti sedih banget kayak tentang abusive lah, kekerasan, tentang ditinggal perang dunia gitu. Nah, itu mitos pertama. Mitos kedua, Tomino ini disebutkan adalah seorang gadis yang membunuh orang tuanya. Ini bahkan lebih serem lagi. Puisi ini dianggap menggambarkan perjalanan si Tomino pembunuh itu menuju Mugen Jigoku atau Avisi. Itu dalam kepercayaan Buddha itu dunia alam setelah kematian ya. Ya, jadi siapa saja, jadi disitulah karena dia pembunuh ya, jadi kan dia masuk ke anggapan neraka lah ya. Jadi disitulah dia mengalami siksaan-siksaan. Gue juga bingung nih kalau mitos yang kedua ini, kenapa dia kan udah meninggal ya kan, istilahnya dia sudah menuju ke urusannya udah beda lah ya. Kok dia bisa nulis puisi gitu? Nah itu gue tidak menerima sih mitos yang kedua ini. Mungkin mitos yang pertama gue lebih masuk. Gitu. Jadi itulah dua mitos tentang Tominos Hell ini. Nah tadi kan gue udah bilang ada kisah yang tragis nih berhubungan dengan Tominos Hell ini. Jadi ada seorang sutradara terkenal dari Jepang. Dia mengadopsi cerita puisi Tominos Hell ini menjadi sebuah film. Nah, jadi pada tahun 1974 tadi sutradara itu yang bernama Terayama Suji, dia membuat film kata dia. Nah, film itu diyakini terkutuk. Apa tuh filmnya? Ya itu film yang dibuat, dia diinspirasikan dari Tominos Hell ini. Nah, diyakinkan film ini menjadi film yang terkutuk. Dan beberapa tahun kemudian setelah rilis film ini, si sutradara yang terkenal itu meninggal secara tiba-tiba. Gitu. Ini makanya dikaitkan, apakah benar ya karena dia kan terinspirasi dari Tominos Hell, jangan-jangan gara-gara hal itu. Bisa jadi ya. Ya, karena dia mengalami kutukan Tominos Hell itu, makanya dia meninggal secara tiba-tiba. Dan orang-orang akhirnya karena kejadian itu mulai percaya dan mulai meyakini bahwa puisi itu adalah puisi yang terkutuk. Akhirnya semenjak si sutradara itu deretan peristiwa dan kan dari tadi ada pengalaman pembaca yang setelah membaca puisi ini ada yang meninggal, ada yang sakit gitu. Jadi orang-orang Jepang tuh mempercayai bahwa Tominos Hell adalah puisi yang terkutuk. Oke, jadi Tominos Hell itu Tominos itu nama orang ternyata ya? Iya, itu Tominos. Iya kan? Tominos Hell berarti nerakanya si Tominos. Kasian gitu, juga ya. Namanya serem sih kalau kata gue. Hell pakai hell. Hell itu kan berarti kan neraka. Neraka kan isinya kesedihan. Siksaan. Iya. Kebayang kan isi puisinya ya. Jadi puisi dulu zaman SD kan biasanya judulnya Desaku yang ku cinta, pahlawanku. Iya. Ini Tominos Hell. Nerakanya si Tominos. Udah nggak normal isi. Nggak normal isi puisinya. Gue sih nggak heran ya kalau itu jadi terkutuk ya. Nah, ngomong-ngomong sesuatu yang terkutuk nih, di Jepang itu ternyata juga banyak, nggak cuma puisi yang dianggap mempunyai efek kutukan. Ya. Jadi ada beberapa yang akan gue bahas lagi nih selain puisi nih. Ada 3 nih. Ya. Jadi ada 3 kan ya. Salah satunya yang pertama adalah gue akan bahas tentang lagu anak-anak. Ya, judulnya The Seven Little Monsters. Ya, ini Seven Little Monsters. Ini adalah sebuah lagu anak-anak dari Jepang juga yang dianggap
memiliki kutukan juga. Udah lagu anak-anak ada kutukannya, serem juga serem ya. banget. Makanya kalau apa yang anak-anak kita konsumsi harusnya kita harus diperhatiin filter ya. Ya, lagu ini awalnya tampak seperti lagu anak-anak biasa saja, tapi konon latar belakang lagunya yang gelap. Oke, lanjut. Cerita di balik lagunya yang mengerikan. Di sini nggak ditulis ceritanya, tapi mereka yang menyanyikan lagu atau mendengarkannya dikatakan akan mengalami kejadian yang aneh, kejadian buruk, kejadian yang di luar nalar. Sama nggak sih sama kayak lu pernah tahu nggak lagu Sunday Gloomy? Sunday Gloomy. Ada tuh, jadi lagu di zaman perang apa ya? Zaman-zaman perang dunia 1 kedua lupa gua. Jadi orang yang setiap dengerin lagu itu pasti akan suicide. Oh, iya kayak gue udah pernah dengar tuh ya. Akan bunuh karena emang bunuh. musiknya itu bikin apa ya, kalau secara psikolog jadi kayak iya karena emang musik itu kan bisa mempengaruhi mood ya misalnya moodnya jadi buruk gitu loh. Betul, lu misalnya lu lagi patah hati lah, terus lu dengerin lagu-lagu sedih ya, lu makin sedih kan, bisa aja bunuh diri. Nah makanya apa yang lu denger juga harus lu filter. Itu dia gitu. Nah jangan denger yang terkutuk juga nih. Satu kan, apalagi lagu anak nih satu ya, Seven Little Monsters. Yang kedua The Ring, tahu film kan. Nah ini juga termasuk urban legend dari Jepang ya. Jadi tentang sebuah video. Tadi lagu udah, puisi udah, sekarang video. Jadi siapapun yang memutar video itu, video tahu kan udah pernah dengar kan? Itu akan konon katanya akan 7 hari kemudian meninggal. Iya, keluar dari TV gitu. Keluar dari TV juga sosok perempuan itu ya. Nah, itu menurut urban legend di Jepang, video kaset yang terkutuk. The Ring. Yang ketiga tuh ya, tadi kan udah puisi, udah lagu, udah video kaset Ring. Yang ketiga yang terakhir nih, ini adalah sebuah sumur. Okiku ya? Ya, Okiku's Well, The Japanese Ghost Story of Okiku's Well. Jadi cerita tentang sumurnya Okiku. Okiku itu bukan nama tempat, itu nama orang. Ya, jadi ini Okiku itu adalah seorang pelayan yang dibunuh dan dibuang ke sumur tersebut. Ya, setelah kematiannya konon katanya arwahnya dilaporkan sering muncul di sekitar sumur dan sering membuat suara-suara yang mengerikan di sekitar sumur itu. Jadi siapa saja yang pergi lewat mampir di sumur itu akan mengalami nasib yang buruk atau bahkan bisa mengalami musibah. Jadi terkutuk karena di situ tempat tragedi dibuangnya si Okiku, sang pelayan itu dibunuh dan dibuang. Ya, hal ini dipercaya sebagai balasan dari arwah si Okiku itu. Kan dia nggak terima ya, mungkin dia dibunuh dan dibuang di situ. Jadi setiap orang yang berani mendekat atau lewat di situ pasti akan kena musibah. Gitu. Yang kasihan cuma lewat doang, gimana bro ya? Makanya kalau bisa sih dihindari ya tempat-tempat terkutuk gitu ya. Sumur Okiku itu terletak di halaman rumah Aoyama Tesan ya, orang Jepang nih, susah namanya ya. Yang sekarang dikenal sebagai lokasi bersejarah ya di Jepang. Tempat ini juga sering jadi objek wisata. Wah, nggak kebayang sih kalau banyak orang yang datang terus ya itu kutukannya gimana nih? Baik lagi itu kepercayaan masing-masing orang juga ya. Ya kalau orang itu memang percaya banget, kalau nggak bakal ke situ ya? Ya nggak bakal ke situ, nggak bakal mendekat gitu. Kalau orang yang nggak percaya kutukan gitu ya mungkin nggak terjadi juga. Itu balik lagi ke mindset gitu. Betul. Nah itulah yang terkutuk-kutuk hari ini ya. Jadi ada puisi, ada lagu, video, ada sumur juga terkutuk gitu. Jadi apa kira-kira yang sedang mengutuk kalian? Asik. Jagat Sukmo kah? Akan mengutuk kalian. Nah, segitu aja nih cerita dari gua nih, obrolan dari gua nih. Kalau kalian nih punya fakta-fakta yang kira-kira menarik nih buat kita bahas berdua nih, Adit dan Brisena, kalian boleh DM di Instagram ini di sini. Atau juga boleh di kolom komen di bawah. Komen aja apapun yang kalian request, nanti mudah-mudahan bisa kita bahas ya di dalam bentuk video gitu ya. Nah kalau kalian juga mau mengirim cerita atau pengen nih jadi narasumbernya Jagat Sukmo, boleh juga DM atau komen di bawah. Atau kalau kalian punya cerita tapi kalian malu buat syuting di depan kamera, di bawah ada link. Kalian tinggal klik linknya, isi apa yang pengen kalian cerita.
Betul, nanti kita akan bacain cerita kalian. Jangan lupa ya subscribe, share video kita supaya kita tetap terus semangat bikin video-video seru lainnya bersama narasumber juga ya. Betul banget ya. Oke, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya dan bye bye.